Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah kalah. Oleh apapun juga, kami percaya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lebih dari sanggup untuk menolong kami. Kau lebih dari sanggup untuk melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya pada malam hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan mau kerjakan di antara kami. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sempurna. Kami percaya tidak ada satupun pribadi yang bisa menggagalkan apa yang Engkau sudah rencanakan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami datang kepadamu. Dan kami hanya berdoa bahwa Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalani masa-masa yang akan datang ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan, ada sukacita dari Tuhan yang akan melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan saudara dimanapun saudara berada, silakan duduk. Saya menyapa saudara, saya langsung live dari Pakuwon Mall. Dan boleh saudara beritahu ke saya, saudara dari kota mana aja? Tadi di awal saya sudah dapat informasi bahwa yang bergabung dengan kita sudah dari Amerika, ya, dari Inggris, dari Singapura juga ada, dan dari berbagai kota-kota di seluruh dunia sudah bergabung bersama dengan kita. Dan puji Tuhan hari ini kita sudah memecahkan rekor kita sendiri, yaitu jumlah jemaat yang bergabung bersama dengan kita dari tadi pagi hingga malam ini udah hampir 20.000 hari ini. Dan ini merupakan sebuah rekor yang luar biasa. Dan terima kasih untuk support setiap saudara dimanapun saudara berada. Dan kalau saudara hari ini diberkati dengan pujian, dan kalau saudara ingin jadi berkat, saudara bisa share video ini sekarang juga ke teman-teman saudara yang lagi membutuhkan. Dan saudara bisa jadi berkat dengan cara itu. Dan saudara, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang satu pesan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Saya tadi udah sampaikan di ibadah yang kedua, yaitu di ibadah jam 2. Ibadah 2 jam 2 saudara ya. Dan saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan kasih saya satu kata. Dan setiap minggu itu saya selalu nunggu Tuhan untuk memberikan saya satu kalimat atau satu kata. Dan kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang tekanan, bagaimana kita bisa bertahan dalam tekanan seperti Daud yang bisa bertahan dalam tekanan, seperti saudari Lea yang bisa bertahan dalam tekanan. Nah, pada hari ini Tuhan kasih saya satu kata yang mungkin tadi saudara yang sudah bergabung di ibadah yang kedua tadi, Tuhan kasih saya kata, mungkin bisa ditampilkan di slide-nya, yaitu anxiety, atau dalam bahasa Indonesianya kegelisahan. Tuhan sangat kuat sekali menyampaikan ini kepada saya. Sebenarnya tadi malam saya mau ganti khotbahnya karena saya nemu ada satu khotbah yang lain. Tetapi Tuhan seperti mendorong saya, you have to talk about this. Dan mungkin khotbah ini tidak mencakup semua orang karena tidak semua orang sedang gelisah. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya bahwa banyak orang yang sedang gelisah tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang gelisah. Dan tadi di ibadah yang kedua banyak orang sudah WA ke saya, Pak Pendeta itu khotbahnya buat saya Pak. Saya memang gak bisa tidur, saya memang gak bisa kerja karena saya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan saya percaya bahwa khotbah ini pada malam hari ini juga buat saudara. Dan tadi di ibadah pertama kita sudah membahas tentang Elia. Bagaimana Elia juga ngalamin kegelisahan, mengalami anxiety di dalam kehidupannya. Bagaimana dia melarikan diri. Dalam bahasa Inggris dikatakan he ran for his life. Pada saat dia mendengar ancaman dari Jezebel. Dan hari ini kita akan membahas tokoh berikutnya. Dan yang saya yakin relevan terhadap apa yang sedang dialami oleh banyak jemaat Tuhan hari-hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau sedikit mengulangi tentang apa itu kegelisahan. Mungkin bagi saudara yang baru pertama kali bergabung. Saudara, apa itu arti dari anxiety atau kegelisahan? Definisinya adalah perasaan khawatir, perasaan gugup atau ketidaktenangan yang tentunya tentang sesuatu yang berada di masa depan atau tentang sesuatu yang tidak memiliki kepastian. Dan saudara, tanpa kita sadari ini merupakan
merupakan sesuatu yang mencangkup semua ini. Kalau saudara hari ini sedang khawatir, kecampur dengan gugup, kecampur dengan tidak tenang, nah berarti saudara sedang gelisah. Nah banyak orang Kristen hari-hari ini sedang gelisah tapi nggak mau jujur. Mereka merasa, oh aku kuat, oh aku bisa. Tapi padahal sebenarnya mereka sedang gelisah di dalam kehidupannya. Kenapa sih kita bisa gelisah? Karena memang gak ada kepastian, terutama di hari-hari seperti ini. Di mana-mana dalam pekerjaan, hampir segala pekerjaan, gak ada kepastian. Ya gak sih? Kalau saudara dan saya lihat seluruh masyarakat sekarang lagi bingung. Masalah PSBB aja jadi kebingungan. Apakah akan ada PSBB lagi atau enggak di Surabaya? Mungkin di kota saudara sudah selesai PSBB. Kita lihat di mana-mana tingkat terdeteksinya virus corona semakin meningkat. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang bagus. Semakin banyak yang terdeteksi, semakin banyak yang ditangani. Nah tapi itu menimbulkan ketakutan karena gak ada kepastian. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga ngalamin ketidakpastian. Saya gak tahu kapan kita akan mulai ibadah lagi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan datang sama saya, Pak Pendeta kapan kita buka? Orang-orang mall juga tanya kepada saya, Pak Pendeta, Mike, kapan gereja mau buka? Dan jujur kalau saya disuruh menjawab, saya tidak tahu. Karena gak ada kepastian tentang masa depan. What will happen if we open? Dan bukan hanya kapan kita buka, tetapi ada ketidakpastian. Apakah jemaat berani ke gereja? Apakah jumlah jemaat bisa kembali seperti semula? Di mana di sini ada sekitar 2.000 orang, di Grand City sekitar 4.000 orang. Dan ada sebuah pertanyaan lagi, apakah tahun ini ada Natal atau enggak? Itu kan anak-anak muda tanya, Ko Michael kira-kira tahun ini will there be a Christmas? Ya, saya juga nggak tahu kan. Nobody knows. Karena nggak ada kepastian. Teman-teman saya yang punya restoran, mereka bingung. Apa yang akan terjadi kalau PSBB lagi? Terutama teman-teman di bagian event organizer. Terutama di teman-teman musisi, terutama di orang-orang yang mau menikah. Banyak jemaat kita yang mau menikah, mereka tanya sama saya, Pak Pendeta gimana ya? Kapan bisa menikah? Saudara nyari jodoh aja susah, sekarang untuk mau nikah aja tambah sulit saudara ya. Dan saya juga gak bisa kasih kepastian, tanya bisa ngundang berapa orang? Sesuai surat keputusan dari wali kota 30 orang maksimal. Tapi saya gak tahu kalau itu bisa berubah karena gak ada kepastian. Anak-anak sekolah juga bingung. Kapan boleh masuk sekolah? Kalau masuk sekolah aman atau enggak? Serba enggak pasti dalam pekerjaan apapun. Dan ini mengakibatkan kegelisahan. Saudara, orang yang gelisah tandanya adalah enggak bisa tidur. Ada yang ngalami insomnia. Akar dari insomnia saudara itu gelisah. Saudara khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Akibat dari kegelisahan adalah orang yang tidak bisa melakukan aktivitas dengan benar. Kerja selalu gak benar. Mau kerja apapun gak bisa. Dan biasanya gak punya nafsu makan. Dan yang keempat, merasa capek setiap waktu. Lethargic namanya. Rasanya ngelakuin apapun itu kayak kesel banget gitu. Nah kalau hari ini saudara adalah orang yang saya maksud, berarti pesan Tuhan ini buat saudara. Dan saya telah belajar dari pelayanan saya, that it's okay to preach to just one person. Tidak masalah jika khotbah ini relevan terhadap satu orang saja. Karena itu bisa mengubah orang itu. Tetapi hari ini saya yakin dengan percaya bukan hanya satu orang, tapi ratusan dari saudara sedang gelisah. Saudara yang punya pabrik sedang gelisah, saudara yang punya pekerjaan sedang gelisah. Nah hari ini pesan Tuhan adalah buat saudara. Tadi di ibadah jam 2 saya sudah membahas tentang Elia yang besok akan saya upload. Dan hari ini saya ingin membahas tentang satu tokoh yang lainnya yang juga mengalami kegelisahan yang tidak kalah berat dengan Elia. Kita buka Alkitab kita sama-sama, siapa lagi kalau tidak dari Ayub. Silakan buka Ayub pasalnya ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayub pasalnya ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat saudara. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan.
Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun, janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Lewiatan. Biarlah binatang-binatang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tidak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekanya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara bisa bayangin, mengutuki hari kelahirannya, mengutuki ulang tahunnya. Kita biasanya kalau ulang tahun paling senang, kenapa? Dapat hadiah kan. Ada yang baru ulang tahun baru dapat hadiah, senang pasti, ya kan? Orang kalau ulang tahun itu pasti paling senang. Itu hari paling bahagia di setahun, ya kan? Merasa spesial, ulang tahun, happy birthday. Semuanya posting Instagram, posting story, happy birthday. Biasanya foto-foto yang aneh-aneh gitu muncul kalau ulang tahun, saudara. Itu it's supposed to be a happy day. Tapi di sini Ayub 11 ayat ngutukin hari kelahirannya. Sampai bahasanya puitis. Makanya Ayub ini kalau di dalam bibliologi dikategorikan sebagai kitab syair atau puisi. Hari kelahirannya aja dikutuk supaya anak matahari. Kenapa? Dia begitu kecewa. Dia gelisah banget pada saat itu. Dia merasa kenapa ini terjadi. And maybe that's you today. Mungkin saudara hari ini, kenapa ini terjadi Pak? Kenapa saya? Seperti Elia juga tadi, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh Pak. Saya sudah memberikan yang terbaik, tapi kenapa kok ini tetap terjadi? Dan if that's you, berarti khotbah ini Tuhan tujukan kepada saudara. Saudara, dari apa yang Ayub alami dan apa yang Ayub katakan, hari ini terbukti bahwa orang benar pun juga bisa ngalamin kegelisahan. Karena itu saudara nggak perlu merasa bersalah tentang saudara sedang gelisah hari ini. Saya pernah khotbah, salah satu khotbah saya yang saya sudah upload, it's okay to be not okay. Itu bukan judul drama Korea loh ya, itu judul khotbah saya loh mestinya ya. It's okay to be anxious, nggak masalah kalau kita lagi gelisah. Karena orang benar pun seperti Ayub juga pernah gelisah. Ayub begitu gelisah selama 40 pasal lebih. Dia ngutukin dirinya sendiri. Dan meskipun hari ini saudara dan saya orang benar, kita juga bisa ngerasa gelisah. It's okay to be not okay. Tetapi pesan saya, jangan larut dalam kegelisahan itu. Boleh gelisah, tapi jangan larut, jangan mengasihani diri sendiri, jangan stres, jangan seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa orang seperti Ayub yang dikatakan sama Tuhan, Tuhan sendiri bicara. Di dunia ini gak ada yang kayak Ayub. Siapa sih yang lebih sempurna dari Ayub? Saya pun gak bisa sesempurna Ayub pasti. Kenapa kok dia sampai bisa gelisah? Kenapa kok seorang hamba Tuhan bisa gelisah? Why? Satu aja, kalau Elia tadi 2. Kalau Ayub 1, yang lebih relevan mungkin. Yang pertama dan yang terakhir, kenapa dia mengalami kegelisahan? Karena yang pertama, dia kehilangan banyak. Dia ngalamin satu hal yang namanya kehilangan. Saudara, orang yang kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, kehilangan pasangan hidup, pasti gelisah. Dan kalau hari ini saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, kalau saudara mungkin habis kehilangan seseorang yang sangat saudara kasih kena COVID-19 mungkin. Atau mungkin saudara kehilangan apa yang saudara kasih, kehilangan pekerjaan maupun hal-hal lain. Berarti saudara seperti Ayub. Tetapi apa yang dialami sama Ayub ini gak sebanding sama kita ya. Ayub ini kehilangan hartanya, uangnya habis semua, anaknya 10 mati semua. 10 anak mati semua.
Ada orang yang ngomong, Pak kalau punya anak banyak itu enak, kalau hilang satu gak kroso. Itu ngawur saudara yang ngomong gitu ya saudara. Saudara punya 5 anak kehilangan satu aja sakit. Apalagi 10 kehilangan 10. Saudara dia ngalamin kesakitan. Sakitnya mungkin bukan COVID-19, tapi sakitnya adalah satu penyakit kulit yang sangat parah sampai garuk harus pakai beling, pakai kaca gitu. Aduh, saya bisa bayangin ya. Saudara, orang yang sudah kehilangan banyak, pasti merasa Tuhan meninggalkan dia. Orang yang kehilangan banyak dalam hidupnya pasti merasa bahwa Tuhan gak sayang. Tapi saya mau ingatkan, kalau hari ini saudara dan saya kehilangan hal materi, jangan kita kecewa berlebihan. Jangan kita jadi sama Tuhan itu seperti jauh dan saudara jadi gak mau ke gereja. Karena saya ingin ingatkan gini, kalau hari ini saudara dan saya kehilangan hal materi, itu masih bisa dicari lagi. Tapi bersyukurlah saudara dan saya tidak kehilangan keselamatan itu. Kalau hari ini segala sesuatu diambil dari hidup saya, kalau segala sesuatu hilang dalam hidup saya, ada satu hal yang tetap menjadi penghiburan saya, yaitu saya punya surga. Karena itu kalau saudara kehilangan sesuatu, jangan berlebihan. Aduh Pak, saya gak ada harapan, lebih baik saya mati. No. You still have Jesus, you still have heaven. Dan percayalah Tuhan yang sama juga sanggup untuk mengembalikan apa yang sudah hilang. Dan lebih baik kita kehilangan materi daripada kehilangan keselamatan. Setuju dengan saya? Lebih baik saudara dan saya tidak kehilangan keselamatan itu daripada kehilangan materi. Silakan bikin hashtag jangan kecewa berlebihan. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, firman Tuhan katakan. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau Tuhan tahu bahwa kehilangan akan mengakibatkan kegelisahan, kenapa Tuhan tetap izinkan itu terjadi? Jawabannya ada 3. Kenapa Tuhan mengizinkan kehilangan? Yang pertama, supaya Dia bisa memberikan kita yang lebih baik. Dan yang kedua, menjauhkan kita dari kesombongan. Dan yang ketiga, mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Ini penting banget. Kenapa banyak orang hari-hari ini Tuhan izinkan kehilangan banyak? Orang kaya tiba-tiba satu saat jadi kehilangan everything. Orang yang biasanya berjaya bisa kehilangan semua. Kenapa? Yang pertama, supaya Tuhan bisa nanti berikan yang lebih baik. Ayub kehilangan segala yang dia punya supaya apa? Supaya Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kalau dia gak kehilangan, Tuhan gak kasih 2 kali lipat. Jadi hari ini pengharapan bagi saudara yang sedang kehilangan. Nanti Tuhan ganti yang lebih baik. Silakan bikin hashtag lebih baik. Dan yang kedua, supaya kita gak sombong. Saudara, orang kalau gak pernah kehilangan sesuatu, dia sombong. Dia merasa dirinya paling hebat di dunia. Merasa gak perlu Tuhan. Saya sering lihat gitu, orang kalau nggak ada masalah, kalau di gereja biasanya nggak mau dengerin khotbah. Orang kalau wah lagi duitnya banyak, pekerjaannya sukses, di gereja biasanya nggak mau dengerin. Tapi begitu orang itu kena masalah, utangnya nggak bisa bayar, rumahnya mau disita, biasanya duduk paling depan dengerin khotbah dari awal sampai akhir. Catat. Saya mau ingatkan kepada saudara, jangan sampai saudara kehilangan, baru saudara belajar untuk rendah hati sama Tuhan. Jangan sampai saudara kehilangan harta saudara, baru saudara datang sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang kehilangan banyak, orang-orang kaya tumbang semua sekarang. Mobil mewah di mana-mana dijual. Rumah-rumah dijual semua harga murah. Kenapa? Supaya kita gak sombong. Kasih hashtag jangan sombong. Kalau Ayub Tuhan gak ngambil, bisa jadi sombong. Tapi karena Ayub kehilangan segalanya, dia bisa menjadi seseorang yang rendah hati. Dan Tuhan kasih 2 kali lipat. Dan yang ketiga, mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Bisa ditampilin lagi tadi.
Supaya kita sadar kita manusia ini terbatas banget. Sadar gak sih kita ini kalah sama sesuatu yang gak kelihatan? Sadar gak sih kita ini hilang, kita ini lagi kena krisis, lagi kena gini. Hanya karena virus yang kita gak bisa lihat dengan mata kita. Right? We cannot even see coronavirus. Ada yang ngomong sama saya, Pak Pendeta, kalau ketemu sama coronavirus orang gimana? Saya gebuk itu saudara mungkin ya. Dan saya yakin saudara juga. Tapi masalahnya we cannot see it and we lost. Kita udah kalah. Ini nunjukin kita ini sebenarnya terbatas banget. Mau kaya, pinter, cantik, ganteng, gak ada yang bisa luput. Kita keluar rumah aja sekarang takut kan. Itu terbatasnya manusia. Kita ini loh cuma debu. Karena itu kenapa Tuhan izinkan Ayub kehilangan. Supaya Ayub bisa sadar. Dia itu terbatas. Karena itu hari ini biarlah penjelasan ini bisa setidaknya mengingatkan saudara. Untuk jangan gelisah berlebihan. Kalau hari ini saudara sedang kehilangan banyak dan saudara sedang gelisah, biarlah suara pengharapan yang saya berikan kepada saudara adalah ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan saudara pribadi yang lebih sempurna. Nah saudara, saya mau akhiri ibadah ini bagaimana Ayub bisa mengatasi kegelisahannya. Bagaimana Ayub dalam hidupnya pada akhirnya dia bisa bertahan. Dan bagaimana dia bisa melewati kegelisahannya, ketakutannya, masalah yang dihadapi dengan baik dan hasilnya jadi baik. Kita buka Ayub 1. Ayub pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya dan sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang pertama, bagaimana Ayub bisa mengatasi kegelisahannya. Yang pertama, dia tidak menaruh kesalahan di tangan Tuhan. Atau lebih sederhananya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kasih hashtag ya, tulis di live chat, jangan salahkan Tuhan. Saudara, orang kalau biasanya ngalamin masalah, biasanya suka nyalain orang lain. Orang biasanya kalau lagi kena kehilangan sesuatu, biasanya nyalain suami atau nyalakan istri, atau nyalakan orang-orang yang terdekat dengan dia. Saudara harus sadar bahwa hari ini kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita itu bukan salahnya Tuhan. Mungkin itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Tapi satu prinsip yang harus saudara dan saya pegang adalah Tuhan kita tidak pernah salah. Saudara, Ayub bisa aja nyalain Tuhan. Ayub bisa saja menyalahkan segala sesuatu yang terjadi itu semua Tuhan kok jahat. Bahkan istrinya sadar akan itu dan istrinya gak tahan. Istrinya ngomong, kutuki aja Tuhan. Kamu sudah ngelayani dia tapi dia tetap kayak gini sama kamu. Tapi di tengah kegelisahannya bagaimana Ayub bisa bertahan? Bagaimana dia bisa tetap kuat? Jawabannya adalah karena Ayub bisa jaga hatinya. Kasih hashtag jaga hati. Katakan kepada, kalau saudara di rumah atau bersama dengan suami istri, katakan jaga hati. Ayatnya yang ke-22 berkata, dalam semuanya itu dia tidak berbuat dosa. Dan dia tidak menuduh Allah yang kurang patut. Saudara, kenapa sih Ayub tidak menyalahkan Tuhan? Karena Ayub sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan Ayub sadar bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Saudara, kita buka Matius 7 ayat ke-9 sampai 11. Nanti saudara bisa baca di rumah aja. Tuhan Yesus pernah mengajarkan, Bapamu di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Udah jelas Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Tetapi seringkali dalam hidup kita harus ngalamin masalah, kita harus ngalamin kegelisahan. Dan itu adalah bagian dari rencananya Tuhan yang sempurna. Seringkali Tuhan akan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Seperti Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Ayub.
Tapi satu hal yang saudara dan saya harus sadari, tidak ada satu hal di dunia ini yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang di luar izinnya Tuhan. Saudara, saya tulis di slide kenapa Tuhan izinkan persoalan dan penderitaan terjadi. Karena supaya yang pertama, pengenalan kita diperdalam. Supaya kita ini bisa lebih kenal sama Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan persoalan? Kenapa Tuhan izinkan masalah? Supaya kita bisa lebih dewasa. Dan yang ketiga, supaya kapasitas kita diperbesar. Hari ini saudara berhenti menyalahkan Tuhan. Berhenti menyalahkan kondisi yang terjadi karena Tuhan. Tetapi hari ini ubah omelan saudara, ubah marah-marah saudara, ubah kekecewaan saudara menjadi pujian kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau hari ini saudara dan saya berada dalam kegelisahan, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, kita harus memuji Tuhan. Coba kita buka sama-sama. Di dalam Ayub pasalnya kedua, ayatnya yang ke-22. Ayub 3 ayatnya yang ke-22, mohon maaf. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya Ayub 3 ayatnya yang ke-22. Mohon maaf saudara, bukan. Ayub 1 ayatnya yang ke-22. Ayub 1:22. Dikatakan dalam segala sesuatu ia tidak berbuat dosa. Oh, ayat 21, mohon maaf. Di akhir dari itu dikatakan Tuhan yang mengambil dia, dikatakan apa? Ayatnya yang ke-21. 21 bisa ditampilkan. Dikatakan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihat di sini. Dia nggak nyalain Tuhan, malah memuji Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya sedang ngalamin kegelisahan, lakukan apa yang Ayub lakukan. Dia nggak nyalain Tuhan, dia nggak marah sama Tuhan. Tapi dia memuji Tuhan. Dia mengangkat tangannya, dia memuji Tuhan. Itu cara berperang yang terbaik. Saudara, saya ini melihat bagaimana di saat kita memuji Tuhan, saat kita daripada ngomel kita muji Tuhan, kita akan ngalamin mujizat demi mujizat yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu begitu baik. Gereja kita baru saja pindah ke Pakuan Mall. Baru berapa bulannya? 2 bulan ya. Ini baru loh saudara. Ini semua alat masih bau dos. Kalau mau dikatakan. Tapi dalam 2 bulan gak kepake semua. Saudara, jujur ini adalah sebuah persoalan buat saya. Kenapa? Karena dengan alat yang baru, dengan pengeluaran semua ini harus ada cicilan yang harus ditanggung. Biaya operasional kita udah kontrak bertahun-tahun di sini dan gak bisa dibatalin. Listrik tetap jalan ada minimal. Tapi apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apakah saya marah? Apakah saya wadul ke orang? Apakah saya ngomel? Apakah saya menjelekkan? No. Yang saya lakukan adalah saya menyembah setiap hari. Saya pada saat itu di awal-awal ini semuanya terjadi, saya stres. Kenapa? Gereja harus tutup sedangkan saya harus tetap menjalankan semua. Kadang-kadang itu berat buat saya. Jujur saudara, untuk melakukan ini semua, ini tanggung jawab saya, ini merupakan satu beban yang sangat berat. Dan saya sempat gelisah. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa nggak kita? Apakah kita nanti nggak bisa bayar terus kita diusir dari tempat ini? Apakah saya bisa dan apakah nanti kalau saya sampai kepikiran, kalau misalnya kita nggak bisa bayar terus semua barang ini diambil gimana? Kita kan nggak bisa ibadah. Tapi saya nggak pernah marah sama Tuhan. Tapi saya cuma bisa nyembah Tuhan. Bulan lalu, bulan ini mohon maaf, ini bulan apa ya? Sampai lupa bulan loh saudara. Bulan Juni. Ini merupakan bulan yang sangat berat. Ini udah terakhir kan. Di mana banyak jemaat sedang ngalamin penurunan di dalam keuangannya, otomatis pemberian ke gereja menurun. Tapi saya tidak pernah sekalipun bicara kepada saudara, ayo, no. Tapi saya mau khotbah yang saya mau saksikan yang udah selesai. Saudara, apa sih yang saya bisa lakukan?
Masa saya ini jualan? Saudara, tega. Saya jualan gitu saudara. Saya enggak. Saya biarin istri saya yang jualan. Amor Cinnamon Rolls. Sekalian promosi dikit, ini ribuan yang nontonnya. Amor Cinnamon Rolls tiramisu terbaik di Surabaya. Gak ada yang ngalahin saudara. Ya kan? Cinnamon rollnya, aduh kalau saudara mau tahu enaknya seberapa ya. Lihat badan saya dan lihat foto saya 3 tahun yang lalu dan hari ini. Perubahan sangat drastis saudara. Saya gak tahu apa yang saya bisa lakukan. Yang saya bisa melayani dan nyembah. Setiap hari kita ngadain selah. Dari 20 orang, 30 orang yang ikut sekarang 250. Yang at the same time dan total bisa 1.000-1.200 orang setiap hari. Saya nyembah. Tanpa saya sadari saudara, saat saya mimpin, saya bukan cuma memberikan kekuatan, tapi saya memberikan kekuatan kepada diri saya sendiri. Saat saya nyampein firman, itu nguatin saya. Saya nggak pernah cerita sama jemaat, karena saya nggak mau bebani jemaat. Terus saya telepon, Koko, Pak saya mau cerita ya Pak, saya stres. Loh dia yang mestinya ngomong gitu sama saya kan. Tapi yang saya lakukan apa? Nyembah setiap hari jam 8 sampai jam 9 nyembah. Apa yang terjadi? Sampai bulan ini Tuhan tetap pelihara kita. Bahkan kalau hari ini saya mau saksikan, kita baru aja upgrade kamera. Kalau saudara lihat tadi kameranya bagus, ini bukan karena apa? Ini karena kita baru upgrade sistem. Saudara tahu di saat saya membutuhkan, di saat saya berdoa sama Tuhan. Tuhan saya ada cicilan yang sangat besar yang harus saya bayar kepada orang yang jual musik. Apa yang saya lakukan? Saya doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bukan cuma doa, tapi saya doain orang. Setiap hari doain orang ratusan. Apa yang Tuhan lakukan? Ada seseorang yang saya doakan. Saya gak pernah nyangka orang ini doa minta pertolongan untuk tendernya. Dia telepon saya, Pak Pendeta saya boleh ke rumah gak? Saya mau kasih berkat buat Pak Pendeta. Saudara tahu dia ke rumah. Dia kasih saya cek. Dan cek ini mencukupkan kebutuhan kita untuk bulan Juni. Dan akhirnya kita bisa upgrade sistem ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara di rumah kasih emoji tepuk tangan. Lihat, saya gak pernah marah sama Tuhan. Jujur beban saya berat. Saudara gak perlu tahu jumlahnya. Tapi semua beban itu bisa teratasi. Semuanya bisa lewat. Dan kita bisa lebih baik. Jangkauan kita hari ini udah 20.000 orang. Kenapa? Karena saya gak ngomel. Saya gak marah. Tapi saya nyembah. Saudara yang lagi gelisah, banyak nyembah Tuhan. Tadi di ibadah pertama, intinya banyak baca Alkitab. Read your Bible. Jangan ngomong sama hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta kenapa ya saya selalu stres, saya kenapa selalu gelisah. Ya soalnya setiap hari kita baca, itu berita. Coba kalau setiap hari baca Alkitab, pasti kuat. Imannya pasti kuat. Dan di ibadah ini banyak nyembah. Tadi ayat 21. Dan I will praise the Lord. Itu bahasa Inggrisnya. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Nyanyi itu setiap hari. How great thou art. Kami memuji kebesaran. Kami mahamu. Gitu aja. Jika besaranmu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. That's it. Setiap hari ajaib Tuhan sembah. Dan saudara akan lihat, kegelisahanmu akan hilang. Bebanmu akan diangkat oleh Tuhan. Dan yang kedua yang terakhir, kita baca Ayub 13 ayat yang ke-15. Ayub 13 ayatnya yang ke-15. Dikatakan, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggris bisa ditujukin King James. Itu ada ya, King James Version. Kalau saudara dan saya melihat di dalam King James Version, dikatakan, though he slay me. Meskipun dia bunuh aku, meskipun dia
ngancurin hidupku, yet I will trust him. Wow, keren banget loh ini. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa menghilangkan, mengatasi kegelisahan kita. Yang kedua, iman kita, ayo kita bangun di dalam Tuhan. Let's build our faith in him. Dikatakan meskipun dia membunuh aku akan tetap mempercayakan hidupku. I will trust him. Inilah yang harus kita katakan, pemain musik silakan naik. Bahwa meskipun dia harus ngalamin berbagai macam penderitaan, tapi dia tetap punya iman yang dia bangun. Saudara, Ayub 19, Ayub mengatakan dan menyampaikan satu ayat yang sering kita pakai di dalam nyanyian kita. Ku tahu penebusku hidup. My Redeemer lives. I know, saya tahu, my Redeemer lives. Saudara, ini yang Tuhan cari. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang Kristen yang mau bertahan. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara hari ini mau bertahan? It's a simple thing. Apakah saudara mau bertahan atau saudara mau meninggalkan Tuhan? Apakah saudara mau bertahan atau saudara mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati saudara? Apakah saudara mau bertahan atau saudara mau menyerah? Dan keputusan itu di tangan saudara. Tetapi hari ini di saat saudara memuji Tuhan. Dan tadi di dalam khotbah saya yang pertama, saat saudara mau tetap di dalam dia. Seperti Elia, saudara mau makan firman setiap hari. Hashtag makan firman. Kalau setiap hari saudara mau istirahat bersama dengan Tuhan, merenungkan kebaikannya. Kalau hari ini saudara dan saya tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mengubah sungut-sungut kita menjadi pujian. Dan kalau hari ini saudara dan saya mau tetap bertahan di dalam dia, maka apapun yang saudara hadapi, kegelisahan sebesar apapun yang saudara hadapi, saya percaya Tuhan bisa mengatasinya, Tuhan bisa mengambil beban itu. Segala kegelisahan saudara akan Tuhan angkat, karena dia peduli dengan saudara. Saya mau kita baca ayat terakhir. Silakan singer WL bisa maju ke depan. Kita mau nyanyi lagu itu ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Tetap dikunci ini bagus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini adalah pesan terakhir dari khotbah ini buat saudara. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tapi coba kita buka King James lagi. Casting all your care upon him. Apapun yang saudara pedulikan, apapun yang saudara takutkan. For he careth for you. Karena dia peduli akan saudara. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan kenapa Elia bisa gelisah. Karena dia merasa sendirian. Dia merasa gak ada yang ngerti dia. Dia merasa gak ada yang peduli akan dia. He felt he was alone. Tapi ayat yang baru kita baca mengingatkan kita, you are never alone. Kalau Liverpool punya slogan, saya fans Liverpool saudara, mohon maaf, you'll never walk alone. Itu yang menunjukkan bahwa fansnya Liverpool akan terus ada bersama-sama dengan tim itu sampai kapanpun. Nah, puji Tuhan, ini saya akan pakai puji Tuhan, Liverpool menang Premier League tahun ini setelah sekian lama. Dikatakan you'll never walk alone. Tuhan itu lebih hebat daripada the cop atau fansnya Liverpool. He will never let you go. Dan mungkin bagi satu orang yang sedang mengikuti ibadah ini yang saudara ada berpikiran seperti mau bunuh diri. Trust me, it will get better. Besok akan lebih baik. Setuju dengan saya? Kalau saudara hari ini merasa seperti Elia, seperti mau mati rasanya, percaya dengan saya, it's gonna get better. Besok akan lebih baik. Saudara, saya merasakan itu di dalam perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan sampai dengan hari ini.
Di saat saya meninggalkan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan saya di awal-awal itu, di saat saya memutuskan jadi hamba Tuhan, dan ada seorang hamba Tuhan yang, seorang pendeta datang sama saya, dudukin saya dan bilang, "Kamu jangan bodoh, Mike. You'll never be like your father. Kamu gak akan seperti papamu." Dan pendeta ini berkata kepada saya, "Kamu daripada jadi pendeta jadi dokter. Enak kamu jadi dokter soge. Tapi kalau kamu jadi pendeta mau makan apa?" Ini pendeta senior yang mengatakannya kepada saya. Dan pada saat saya dengar itu dan beberapa hari setelah itu, saya juga mengatakan apa yang Elia katakan. Lebih baik aku mati ya. Seperti Ayub juga gelisah. That was 4 years ago, 4 tahun yang lalu. Saya ngomong sama Tuhan malam-malam, itu sebelum saya menikah ya. Tuhan, ambilin nyawaku Tuhan. Lebih baik besok pagi aku bangun sudah di surga, lebih enak. Karena saya gelisah tentang masa depan. Saya akan menikahi istri saya sekarang tanpa memiliki pekerjaan yang jelas, karena saya menjadi seorang pendeta tapi jarang khotbah. Tapi lihat hari ini, it gets better. Mungkin saudara berada di titik rendah dalam hidupmu. Mungkin saudara sudah merasa gak ada yang peduli sama saudara. Saudara merasa saudara capek dan saudara merasa gak ada harapan lagi untuk masa depan. But listen to me. Saya gak tahu kenapa khotbah ini kuat banget di hati saya ya. Dari hari Minggu lalu Tuhan itu bicara sama saya jelas tentang ini. Nah, mungkin ada saudara yang lagi nonton ibadah ini. Saya ngerasa dalam roh saya. Tadi di ibadah pertama saya gak ngomong ini. Mungkin yang lagi ikut ibadah ini saudara yang Tuhan maksud. Dan dengerin saya juga pernah ngalamin kegelisahan. Tapi di saat saudara merubah kegelisahan saudara menjadi pujian. Saat saudara ngerenungin firman Tuhan siang dan malam, itu gak akan pernah sia-sia. Tuhan akan angkat hidupmu. Besok akan lebih baik. Besok akan lebih luar biasa. Jika engkau mau tetap bertahan di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Amin saudara. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama saudara, dimanapun saudara berada, silakan saudara boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara boleh datang kepada Tuhan hari ini. Saya tahu ada saudara yang sedang gelisah tapi saudara tidak mau menunjukkannya. Saudara, semestinya saya mau nunjukin, tapi saya tadi lupa masukin di slide. Coba tampilin kata anxiety. Tampilin slide yang pertama tadi. Kalau saudara lihat di screen saudara, silakan bisa ditampilkan. Di slide pertama. Saudara, kata ini memiliki 7 huruf. Di tengah-tengah dari kata ini, itu ada 1 huruf. Dan saudara tahu itu huruf apa? Huruf I. Seringkali kenapa banyak orang tidak bisa mengatasi kegelisahannya? Karena dia memiliki sebuah perasaan bahwa I'm not supposed to feel this way. Ada sebuah kesombongan di dalam dirinya yang merasa ini bukan aku. Tapi kalau hari ini saudara sedang mengikuti ibadah ini, saudara ada yang sedang gelisah. Ingat pesan khotbah saya. It's okay to be not okay. It's okay to be anxious. It's okay to be disappointed. It's okay to be stressed. Nggak masalah itu. Tapi yang penting saudara harus ngatasi dengan benar. Kalau saudara mengubah setiap hal yang saudara alami hari ini dengan pujian, saudara devote every single day, memberikan waktu setiap hari untuk menyembah Dia.
Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan mengubah tangisan saudara menjadi tawa. Tuhan akan mengubah air mata sengsara saudara menjadi air mata sukacita. Tuhan akan mengubah masa depan yang suram menjadi masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Yesus. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat setiap saudara hari ini yang mungkin sedang mengalami kegelisahan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat. Bagi saudara yang sedang gelisah di rumah dimanapun saudara berada. Saya mengajak saudara mengangkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri di dadamu. Saudara gak di gereja loh ya. So you can just raise your hand. And nobody will see it. Just God and you. Saya tahu rasa gelisah itu Bapak Ibu. Saya pernah ngerasain itu dan hari ini saya sudah melihat hasil dari pujian, dari penyembahan. Saya sudah melihat hasil bagaimana saudara dan saya saat kita menyembah, saat kita merenungkan firman itu, Dia akan mengubah hidupmu. Tuhan Yesus sudah mengubah hidup saya. Dari seorang anak muda yang tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan pakai hari ini. Dan Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama dalam hidupmu. Mungkin engkau merasa engkau tidak ada gunanya. Mungkin engkau bingung bagaimana engkau harus support keluargamu. Engkau bingung bagaimana engkau harus kasih makan anakmu. Bagaimana kamu bisa menikah dengan kondisi ekonomi seperti ini. Tapi hari ini dengar baik-baik apa yang saya katakan. Selama saudara setia di dalam Tuhan. Saat saudara membawa kegelisahan itu di kaki Tuhan, He will change your life. Dia akan mengubah hidup. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang sedang diangkat. Dimanapun jemaat-Mu berada, jamah mereka satu persatu. Hari ini hamba-Mu berdoa, Roh Kudus jamah setiap tangan-tangannya. Biar setiap jemaat-Mu merasakan hangat pelukan-Mu. Setiap jemaat-Mu merasakan hangatnya pegangan erat dari tangan-Mu, Roh Kudus. Dan bagi setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan siaran ini, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa, semua kegelisahan Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kegelisahan yang ada di dalam hati, semua ketakutan, semua kegugupan, semua kecemasan, semua kekhawatiran yang muncul di dalam setiap hati mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa, Engkau yang mengangkatnya sekarang juga Tuhan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, setiap kegelisahan sedang Tuhan angkat sekarang. Jemaat Tuhan, rasakan di dalam hatimu. Rasakan beban itu Tuhan sedang angkat. Rasakan sekarang Tuhan sedang mengangkat beban itu. Rasakan ada kelegaan. Rasakan itu sekarang di setiap rumah. Rasakan Tuhan sedang mengangkat kekhawatiran itu. Rasakan Tuhan sedang mengangkat kegelisahan itu. Sama-sama angkat tangan saudara, katakan, kami memuji.